Kuan menghitam menyaksikan Yang Hao yang terdorong mundur jauh ke belakang akibat dari serangan Xiaoyan. Bahkan komandan kelima menampakkan raut serius, menyadari bahwa meski keduanya sama-sama berada di level bintang 5 Daosun, kekuatan mereka jelas tidak berada di satu tingkatan. Di mana kekuatan Xiaoyan jauh berada di atas kekuatan Yang Hao. Sementara itu Yang Hao menahan amarah, wajahnya memerah karena merasa dipermalukan. Terlebih ia sadar bahwa Xiaoyan bahkan belum mengeluarkan satupun teknik dewa sejauh ini. Itu berarti dia telah dihajar mundur hanya dengan kekuatan dasar. Dengan kemarahan yang meluap, Yang Hao segera memanggil teknik pamungkasnya, segel pembalik tanah. Ia mendorong teknik geraknya langkah ular naga ke batas tertinggi, lalu melepaskan teknik segel dewa secara penuh, kali ini dengan ekspresi dingin dan niat menghancurkan. Namun entah mengapa, firasat buruk mulai menjalari perasaan Yang Hao sesaat setelah ia melontarkan teknik pamungkas segel pembalik tanah ke arah Xiaoyan. Sebuah bahaya yang tak kasat mata namun terasa begitu nyata, dan ternyata instingnya tak meleset. Dalam sekejap, lantai panggung batu di bawah kakinya retak dan meledak, memperlihatkan semburan magma keemasan menyala yang melesat seperti naga api dari kedalaman bumi. Pilar panas tersebut menghantam tubuhnya dengan dahsyat, membuat tubuh sang komandan ketiga terpental keras, memuntahkan darah segar dari mulutnya. Serangan itu begitu tiba-tiba, tak terlihat datangnya, namun kekuatannya cukup untuk melumpuhkan Yang Hao seketika. Semua mata tertuju pada sosok Xiaoyan yang masih berdiri tegak di tempatnya dengan tenang, tak bergeser sedikit pun. Seolah-olah badai barusan hanyalah angin lalu. Baru setelah itu dengan sikap santun, Xiaoyan merapatkan kedua tangan di depan dada, membungkuk tipis ke arah Yang Hao sebagai bentuk penghormatan. Ia bahkan mengucapkan terima kasih karena sang komandan telah meluangkan waktu untuk menghadapi dirinya tanpa kekerasan berlebihan. Reaksi terkejut menyebar di antara para penonton. Lin Kuan dan rekannya, komandan kelima, menyimpan keterkejutan di mata mereka. Melihat Yang Hao, seorang ahli puncak bintang 5 Daosun, dikalahkan dengan begitu mudah oleh Xiaoyan yang bahkan belum mengeluarkan teknik dewa adalah kenyataan yang sulit mereka cerna, apalagi bagi Lin Kuan yang sudah lama merasa tergeser oleh bocah berbakat itu. Di sisi lainnya, di tengah reruntuhan batu, tubuh Yang Hao mulai bergeliat. Dengan tertatih ia mencoba bangkit, menunjukkan wajah penuh luka dan pakaian yang koyak akibat benturan. Wibawanya sebagai komandan tampak luntur, namun kemarahan di matanya menyala terang. Dengan suara penuh amarah, ia berteriak menolak kekalahan, memaksa dirinya bangkit meski rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi kilat, menerjang Xiaoyan sekali lagi dengan niat menghancurkan. Namun Xiaoyan tanpa banyak ekspresi menghilang dari tempatnya seperti bayangan dan dalam sekejap telah muncul di hadapan Yang Hao, menghantam dadanya dengan tela. Tubuh sang komandan terpental lagi, memuntahkan darah untuk kedua kalinya. Di mata Xiaoyan, Yang Hao kini tak lebih dari sekedar latihan ringan. Pertarungan itu pun menjadi bahan perbincangan sengit di seluruh arena. Bahkan dari sudut ruangan, sekelompok 4 ahli yang sedang duduk mengamati mulai ikut bergosip. Di mana 3 pria dan 1 wanita itu berbisik soal betapa luar biasanya Xiaoyan. Meskipun secara peringkat ia hanya Daosun bintang 5, namun doki yang bersemayam di tubuhnya jauh melampaui level itu, kemungkinan karena pengaruh api surgawi yang ia miliki. Wanita dalam kelompok itu yang bernama Huozi tampak acuh. Meski wajahnya tersembunyi di balik cadar merah, pandangan matanya yang tajam dan aura yang ia pancarkan tetap membuat semua orang sadar bahwa ia bukan orang sembarangan. Tatapannya yang tersembunyi separuh dari balik cadar mengarah pada Xiaoyan dan dengan suara dingin, ia menyatakan bahwa ia sangat tertarik pada api surgawi yang digunakan pemuda itu. Sementara itu, Xiaoyan hanya menghela nafas pelan. Ia sadar Yang Hao masih belum menyerah dan tampaknya berniat menyerang lagi. Namun sebelum niat itu terlaksana, suara tajam dan dingin menggema di seluruh ruangan, memerintahkan Yang Hao untuk mundur. Beberapa saat kemudian sosok baru melayang turun ke arena. Seorang pria berperawakan kuat dengan armor perak menyilaukan. Kehadirannya langsung disambut penuh rasa hormat oleh Lin Kuan dan komandan kelima. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Lin Xiu, komandan kedua dari tentara teredam hitam. Xiaoyan menatap
menatap sosok yang baru datang itu dengan ekspresi datar. Ia tahu Lin Xiu bukan sosok sembarangan, bisa jadi ia adalah seorang bintang 6 Daosun. Dengan senyum tipis namun menekan, Lin Xiu membuka percakapan. Ia bertanya, apakah Xiaoyan memang hobi menghajar lawan seperti tadi? Dan karena nona muda yang disukai Xiaoyan juga tampaknya menyukai pria pertarung, Lin Xiu pun mengajukan tantangan duel langsung. Ia merasa jika setelah Yang Hao dipermalukan seperti itu dia tidak turun tangan, maka nama tentara teredam hitam bisa kehilangan kehormatan. Xiaoyan hanya mengangkat alis santai lalu menjawab dengan tenang, "Kalau kau memang ingin bertarung, mari kita mulai." Tepat ketika ketegangan antara Lin Xiu dan Xiaoyan hampir mencapai puncaknya dan pertarungan besar hampir pecah di hadapan semua orang yang menonton, suasana mendadak berubah. Seorang sesepuh dari klan Gu yang disegani bernama Gu Sun turun tangan. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia menegur keras tindakan para komandan tentara teredam hitam yang dinilai tidak tahu tempat. Bagaimana bisa mereka seenaknya menantang tamu kehormatan yang telah diundang secara resmi oleh klan mereka? Mendengar teguran itu, Lin Xiu serta para komandan lainnya tak berani membantah. Mereka segera merapatkan tangan ke dada dan membungkuk penuh hormat di hadapan Gu Sun. Lin Xiu yang sebelumnya masih menyimpan hasrat untuk membalas kekalahan Yang Hao dan memulihkan nama pasukannya, akhirnya hanya bisa menatap tajam ke arah Xiaoyan. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk menyelamatkan reputasi tentara teredam hitam hari ini telah hilang. Dengan nada dingin, Lin Xiu melemparkan peringatan terakhir kepada Xiaoyan. Sebaiknya ia menjaga jarak daripada mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Namun peringatan itu hanya dibalas dengan senyum tipis bernuansa ejekan dari Xiaoyan. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang cukup untuk menyampaikan maknanya. Sementara itu, Gu Sun memandang Xiaoyan dengan ekspresi rumit. Wajah tua sesepuh itu menyiratkan pergolakan emosional karena setelah sekian lama, akhirnya seorang keturunan klan Xiao kembali menginjakkan kaki di klan Gu. Ia memperingatkan Xiaoyan dengan nada yang nyaris seperti nasihat seorang guru kepada murid, menyatakan bahwa kehadirannya pasti akan menimbulkan banyak persoalan, terutama karena keberadaan Sun Er. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Gu Sun berbalik dan meninggalkan panggung batu dengan langkah cepat. Sorak kecewa pun terdengar di antara penonton. Banyak dari mereka yang menantikan duel panas antara Lin Xiu dan Xiaoyan harus menelan kekecewaan. Namun bagi Xiaoyan semua itu bukan urusannya. Ia tetap tenang saat menuruni panggung dan dalam perjalanannya keluar dari arena, ia sempat berpapasan dengan kelompok Wozi. Ketika ia melintasi wanita bercadar merah itu, sesuatu terjadi. Api surgawi dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar seolah merespon kehadiran yang sepadan. Seketika ia menyadari bahwa perempuan itu bukan orang biasa. Simbol api di antara alisnya menegaskan bahwa ia juga merupakan pemilik api surgawi. Tak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menyimpulkan Wozi kemungkinan besar berasal dari klan Yan. Ketika mata mereka bertemu, keduanya secara refleks memancarkan riak api dari dalam tubuh. Dalam satu kedipan, gelombang panas yang mereka keluarkan hampir saja membakar sekitaran arena itu. Tubuh Xiaoyan refleks menegang. Ia tak menyangka bahwa api surgawi yang dimiliki Wozi memiliki tingkat kekuatan yang luar biasa tinggi. Tapi karena banyak mata yang masih mengawasi mereka dari segala arah, Xiaoyan memilih untuk menahan diri dan tidak membuat keributan lebih lanjut. Ia segera mengajak rekan-rekannya keluar dari tempat itu. Di sisi lain, begitu punggung Xiaoyan lenyap dari pandangan, tiga pria paruh baya yang mengelilingi Wozi langsung mulai bergosip dengan semangat tinggi membicarakan benturan energi barusan. Meski wajah Wozi tersembunyi di balik cadar, riak samar di matanya yang biasanya tenang mengungkapkan ketertarikan dan semangat yang mulai bangkit. Dalam hati, perempuan itu berharap suatu saat bisa mengadu api surgawinya dengan Xiaoyan. Ia tahu kekuatannya bukan main-main api teratai merah, salah satu api surgawi paling langka dan berada di peringkat ke-8 dalam hierarki kekuatan api surgawi. Saat Huoji menyatakan niatnya untuk mengadu kekuatan api surgawinya dengan api surgawi milik Xiaoyan, salah seorang pengawalnya berperawakan tua berambut putih hanya bisa menggeleng-geleng seakan sudah tahu sifat Huoji yang memang senang beradu kekuatan begituan. Pria tua itu sempat bergumam bahwa Xiaoyan berasal dari klan Xiao yang kini dianggap telah rusak karena garis keturunannya yang mulai menyimpang. Padahal dulunya klan Xiao punya hubungan erat dengan klan Gu.
Kalau bukan karena para tetua senior dari generasi lama di klan Gu, bisa jadi makam leluhur Xiao Xuan yang berada di alam Gu sudah lama dibongkar. Ngomongin soal makam Xiao Xuan, di alam Gu sendiri ada sebuah makam surgawi yang hanya bisa diakses setiap 2 dekade sekali dan makam Xiao Xuan berada di dalamnya. Karena nilai histori dan kekuatannya yang tinggi, para ahli dari berbagai klan termasuk 8 klan kuno sangat mengincar tempat itu. Sementara itu pengawal Huozi yang lain, seorang pria beralis tebal, mulai menerka-nerka kemungkinannya klan-klan lainnya akan ikut hadir saat pembukaan makam kuno tersebut. Namun pria berjubah putih di sampingnya segera menanggapinya dan berkata bahwa ia malah berharap tidak ada klan kuno lain yang datang supaya peluang mereka merebut harta karun dari makam itu lebih besar. Setelah sedikit basa-basi yang tidak begitu penting, 4 orang dari klan Yan itu pun bergegas meninggalkan tempat itu dengan langkah tenang. Di saat yang sama, Xiao Yixian tampak mulai cemas. Pasalnya, Xiaoyan sedang menjadi target dari Lin Xiu, sementara Xiaoyan sendiri tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Meski Lin Xiu memiliki kekuatan bintang 6 Dosun dan termasuk salah satu dari 8 komandan, satu-satunya yang menurut Xiaoyan patut diwaspadai adalah komandan pertama yang belum juga memperlihatkan dirinya. Xiao Yixian paham kekhawatiran itu, namun menurutnya ada ancaman yang lebih besar. 4 jenderal muda yang berasal dari klan Gu. Mereka adalah para jenius dari generasi sekarang yang punya peluang terbesar menjadi raja teredam hitam, karena syarat dasar untuk meraih gelar tersebut adalah mencapai tingkat kekuatan Banseng. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan hanya menggeleng pelan. Ia mengakui bahwa keempat jenderal tersebut memang bukan lawan enteng, namun itu tidak cukup untuk membuatnya gentar. Sebaliknya, dia telah memantapkan hati untuk menghadapi semua rintangan demi mencapai tujuannya, yakni menemui sang pujaan hatinya, Sun Er. Namun tiba-tiba saat mereka masih membahas para jenderal itu, Xiaoyan menengadah dan menatap tajam ke ujung gang sempit di mana 3 sosok berjubah hitam berdiri diam. Aura mengancam terpancar kuat dari ketiga orang itu, dan yang bikin bulu kuduk berdiri, mereka ternyata adalah anggota klan Hun, klan misterius yang berada di balik organisasi Aula Jiwa. Salah satu pria berjubah hitam yang dikenal sebagai Hunia berbicara dengan tenang kepada Xiaoyan, menyampaikan bahwa ia tidak datang untuk menangkapnya meski Xiaoyan adalah target dari Aula Jiwa. Hunia justru memperingatkan Xiaoyan agar tidak mencari masalah dengan klan Hun selama berada di alam Gu. Ucapan Hunia ini seketika membuat Xiao Yixian tertawa dingin. Baginya tidak ada yang boleh mengancam apalagi melukai Xiaoyan. Sehingga dengan cepat Xiao Yixian memunculkan sebuah cambuk beracun di tangannya dan langsung mengayunkannya ke arah Hunia dengan gerakan agresif. Melihat hal itu, 2 penjaga di sisi Hunia segera bereaksi, memberikan peringatan keras pada Xiaoyan sambil mengibaskan lengan mereka. Bentrokan antara cambuk dan serangan mereka menciptakan pusaran angin besar yang penuh tekanan mematikan. Hunia hanya tersenyum kecil menyaksikan adu kekuatan ini. Ia menegaskan kembali bahwa dirinya datang bukan untuk bertarung, melainkan sekedar memberi saran. Namun rupanya peringatannya malah dianggap sebagai provokasi. Sebelum beranjak pergi, Hunia meminta Xiaoyan mengingat namanya sembari mengungkit bahwa leluhur Xiaoyan yaitu Xiao Xuan dulu pernah dilukai oleh nenek moyangnya sendiri, menyebabkan kematian sang pendahulu keluarga Xiao. Xiaoyan membalas dengan tatapan tajam penuh kebencian. Saat Hunia berbalik pergi, Xiaoyan tidak menyembunyikan niat membunuh yang kini mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mengucap lirih bahwa dendam masa lalu itu akan ia lunasi sendiri suatu hari nanti.